Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita terkait ilmu tafsir pada mata pelajaran yang ada pada kelas 10 Madrasah Aliyah Keagamaan. Baik, langsung saja para anak-anak sekalian silahkan diperhatikan, silahkan didobit. Saya akan bacakan, kalian yang mendobit atau menerjemahnya. Oke, langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, yaitu terkait atau tentang Al-Quranul Karim, sebagaimana yang ada pada PDF halaman 2. Silakan buka bukunya, buku yang sudah kalian pegang, yaitu buku Ilmu Tafsir kelas 10. Buku Ilmu Tafsir kelas 10 yang berbahasa Arab. Buku Ilmu Tafsir yang berbahasa Arab, yang disusun atau yang dipublikasikan oleh Dirjen Kementerian Agama. Itu ada buku Ilmu Tafsir yang berbahasa Arab khusus Madrasah Aliyah kelas 10. Silahkan buka. Oke, kita masuk pada pelajaran pertama, yakni Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Al-Mabhasul Awal, bahasan yang pertama adalah, silakan itu lihat Al-Quranul Karim, judulnya Al-Quranul Karim. Silakan buka halaman 2. Yang pertama, situ bisa kalian lihat ada Al-Kharitah Az-Zihniyah atau mental map. Ini saya perlihatkan. Nah, itu ya, Al-Kharitah Az-Zihniyah atau mental map. Oke. Mental map atau peta mental. Mental map ini biasa dalam istilah pendidikan atau bisa disebut juga dengan peta pemikiran. Jadi di situ dibentuk, disusun diagramnya supaya mempermudah kalian dalam mengingat atau mengatur susunannya sehingga mudah diingat. Di situ ada Al-Wahyu dan ada Al-Quran. Al-Wahyu terbagi kepada 3 bagian atau 3 pembahasan. Yang pertama ada ta'riful wahyi, pengertian wahyu. Kemudian ada kaifiyatul wahyi, macam-macam wahyu, macam-macam turunnya wahyu, maksudnya cara-cara wahyu turun. Kaifiyah itu cara-cara wahyu. Dan al-wahyul qur'ani atau wahyu Al-Quran. Kenapa disebut al-wahyu Al-Qur'ani? Karena ada juga wahyu yang bukan Al-Quran. Jadi al-wahyu Al-Qur'ani adalah wahyu Al-Quran. Kemudian yang kedua itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 2 bahasan juga. Yang pertama ta'riful Quran atau pengertian Al-Quran, dan yang kedua adalah asma'ul Quran. Asma artinya nama-nama, Al-Quran adalah Al-Quran. Jadi asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Baik, kita masuk pada yang pertama. Bahasan yang pertama yaitu awalan at-tamhid. At-tamhid itu adalah preface atau pendahuluan atau perkenalan lah, pengantar, pendahuluan. At-tamhid.
pendahuluan atau pengantar. Khalaqallahu, silakan didobit atau diterjemah. Khalaqa, Allah menciptakan, khalaqa menciptakan, Allahu, Allah menciptakan al-insana, manusia. Khalaqallahu al-insana, Allah telah menciptakan manusia. Wa, dan ja'ala, menjadikan lahu, bagi manusia itu, aqlan, akal atau pikiran. Yufakkiru, sehingga manusia itu yufakkiru, bisa berpikir, bihi, dengan hi, akal itu. Li yasila, supaya, yasila, li itu supaya, yasila itu sampai, supaya manusia itu sampai, ila, ke as-sirati, jalan as-sawiyyi, yang lurus, sawi. Makanya ada istilah atau ada biasa kita dengar sawu sufuf akum, artinya luruskan saf-safmu. Nah, jadi as-siratis sawi artinya jalan yang lurus. Wa ya'ishu, dan supaya manusia itu, dan wa, dan ya'ishu, manusia itu, ya'ishu hidup, dia hidup, aisyatan, dengan kehidupan, sa'idatan, yang bahagia, yang berbahagia. Fi, di, hadhihi dunya, hazihi ini, ad-dunya, dunya, di dunia ini. Wa, dan salamatan, dan bisa selamat, fil akhirah, di al-akhirah, akhirat. Terus wa min, wa, dan min, dari fadlillahi, fadli, karunia Allahi, dan dari karunia Allah adalah, di antara karunia Allah maksudnya adalah, alal insani, di antara karunia Allah untuk manusia adalah, ala, untuk al-insan, manusia, annahu, bahwasanya, anna, bahwasanya, hu, Allah, lam, tidak, yatrukhu, tidak meninggalkan, yatruk, taraka yatruku, tidak meninggalkan, hu, manusia. Jadi Allah tidak meninggalkan manusia, di al-hayati, di kehidupan ini, wahdah, begitu saja. Bal, tetapi, ba'asa, Allah utus, dia mengutus, ba'asa artinya mengutus, ilaihi, kepada manusia itu, ila, ke hi, manusia, kepada manusia, baina fatratin, baina fatratin wa ukhra, di antara masa, di antara kekosongan masa, atau di antara kekosongan transisi masa. Baina fatratin wa ukhra, di antara satu masa dengan masa yang lain, di antara satu kekosongan waktu dengan waktu yang lain, rasulan, seorang rasul. Jadi Allah tuh mengutus kepada manusia di antara setiap masa itu, baina fatratin, di antara setiap kekosongan masa, di antara setiap kekosongan tauladan, rasulan, seorang rasul. Fatrah itu artinya kosong. Baina fatratin, di antara kekosongan rasul, kekosongan tauladan, wa ukhra, dan kekosongan yang lainnya, seorang rasulan, seorang rasul. Yad'uhu, yang yad'u, mengajak, hu, manusia, ila, kepada ibadatillah, ibadah, menyembah Allah, wahdah, saja. Jadi Allah mengutus kepada manusia di antara setiap kekosongan
kekosongan masa atau waktu dari seorang panutan, rasulan, seorang rasul diutus, yad'uhu, yang mengajak manusia ila ibadatillah, untuk menyembah Allah wahdah saja, wa yaquduhu, dan yaqudu, menuntun manusia, wa, dan yurshidu, membimbing manusia, ila sa'adah, ila ke as-sa'adah, kebahagiaan, ad-dunyawiyah, dunia, wal ukhrawiyah, dan akhirat. Wa ba'asa, dan Allah mengutus Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, khatam, penutup, an-nabiyyin, para nabi, akhir para nabi, li yukmila, untuk yukmila, menyempurnakan, ar-rusula, rasul-rasul, as-sabiqina, yang terdahulu, maksudnya menyempurnakan ajaran rasul-rasul terdahulu, bi syariatihi, bi, dengan syariatihi, ajarannya, al-ammati, yang umum atau universal, al-khalidati, dan abadi sepanjang masa, al-khalidah, sepanjang masa. Wa unzila, dan unzila, diturunkan, alaihi, atau ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim, li, supaya yakuna, menjadi, lil alamina, untuk sekalian alam, naziran, peringatan atau wanti-wanti. Jadi diturunkan Al-Qur'an itu supaya menjadi peringatan bagi sekalian alam. Itu yang pertama atau awalan, at-tamhid. Itu ya. Silakan kalian diterjemah.